Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya atas nama Ahmad Anugrah dengan NIM 2021-2105-040. Dan saya Andi Inaya Wulandari Putri Bahmin dengan NIM 2021-2105-074. Akan menjelaskan tugas UAS kami. Untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web 1. Terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu Perpustakaan Universitas Indonesia, di mana saya akan login sebagai admin, lalu akan masuk dalam home, di mana selamat datang di Halo UI, kemudian ada penjelasan tentang kampusnya sedikit dan ada gambar. Kemudian ada pengunjung, di mana ini berisikan data pengunjung, dapat diedit dan dihapus. Lalu ada tambah pengunjung jika ada pengunjung perpustakaan yang baru datang. Seperti pada tugas kami sebelumnya, yaitu PHP CRUD, maka seperti itu pula sistem yang ada di sini. Kemudian ada buku, di mana buku ini berisikan daftar-daftar buku yang ada pada perpustakaan, di mana ada kode, buku, dan kategori. Kemudian dapat tambah buku dan edit serta hapus. Lalu ada denda, di mana denda ini adalah tabel join. Jadi, denda itu berisikan pelanggaran, waktu, dan jumlah denda yang akan ditanggung oleh pengunjung yang terlambat mengembalikan bukunya. Lalu ada upload picture, di mana upload picture ini berguna sebagai wadah untuk mengupload dari keseharian kampus yang dapat dilihat oleh pengunjung nantinya. Di sini saya akan memberikan contoh. Kita klik pilih gambar, kemudian akan masuk ke file, lalu saya akan mengupload yang ini. Kita klik open, dan ketika kita klik button simpan, maka akan muncul berhasil file gambar telah diupload, dan filenya sudah ada di dalam konten tersebut, di mana user atau pelanggan nantinya dapat melihat konten ini. Lalu ketika kita ingin menghapusnya, kita klik hapus. Akan ada, apakah Anda yakin ingin menghapus gambar ini? Ketika kita klik OK dan berhasil, maka gambar sudah tidak ada lagi. Begitupun pada bagian galeri yang akan dilihat oleh user nantinya. Lalu ketika saya klik logout, maka kita akan otomatis kembali pada halaman login. Berikut saya jelaskan codingannya. Pertama, kita ke admin. Lalu di dalam admin, yang tadi kita jumpai adalah cek login. Cek login ini berisikan username, password yang sama seperti di database. Di sini ada include koneksi PHP, di mana koneksi PHP ini berfungsi sebagai konektor antara database dan aplikasi kami. Di sini kami menggunakan dua database, yaitu ada Perpus UI dan Perpus UI 2, di mana Perpus UI ini sebagai wadah untuk login, admin, dan user. Jadi ketika kita dicek login,
maka akan ada select from user where username from username and password from password dari database kita. Kemudian ada level, di mana level ini ada dua, yaitu ada admin dan user. Ketika kita menginput di database sebagai admin, maka kita tidak bisa login sebagai user. Begitupun sebaliknya. Lalu halaman yang tadi kita lihat setelah login yaitu halaman admin. Di mana halaman admin ini ada include function PHP, di mana fungsi dari function PHP ini sebagai konektor antara database dan aplikasinya. Di sini sudah ada nama database kedua kami yaitu Perpus UI2. Nah, di halaman database ini, halaman admin ini ada selamat datang dan ada deskripsi tentang kampus, lalu ada carousel yang berfungsi untuk menampung foto-foto dari kampus yang kita tampilkan di halaman depan ketika kita berhasil login admin. Kemudian setelah itu ada read PHP, di mana read PHP ini berisikan data pengunjung, yaitu ada ID, kode, nama, email, nomor telepon, fakultas, jurusan, angkatan, dan alamat. Di sini juga ada include function PHP. Jadi semuanya akan connect ke database kita, yaitu Perpus UI2. Lalu di sini isi dari database kita. Ada update dan delete. Di mana update dan delete ini seperti icon tadi, yaitu ada icon pena yang berfungsi sebagai edit atau update di saat ada data yang ingin kita update, dan ada delete yang memiliki simbol trash. Kemudian di sini ada hapus buku, di mana tadi jika kita melihat daftar buku, di situ kita dapat menghapus buku yang semisal sudah tidak ada lagi di perpustakaan kita. Maka isinya seperti ini, sama seperti tugas kita sebelumnya. Jika berhasil diupload, maka akan muncul Anda telah menghapus buku. Dan ada warning, yaitu apakah Anda yakin menghapus data? Kemudian ada edit buku, sama seperti pada kita ingin mengedit pada data pengguna, data pelanggan. Kemudian create ini. Create di sini berfungsi untuk tambah data pada ID, kode, nama, email, nomor telepon, fakultas, jurusan, angkatan, dan alamat yang ada pada data pengunjung. Kemudian ketika berhasil maka akan muncul create successfully. Delete di sini untuk ketika kita ingin menghapus data pengunjung kita. Kemudian tabel join ada indeks dan koneksi, di mana indeks ini berisikan dari tabel join kita, yaitu ada nomor, ada pelanggaran, ada waktu, dan ada denda. Di sini ada include koneksi PHP. Apa itu koneksi PHP? Koneksi PHP di sini berguna sebagai konektor juga antara database dan aplikasi kita. Lalu, bagaimana join tabelnya? Join tabelnya akan berfungsi ketika kita
mencari pelanggaran dan jumlah denda pada database, di mana kita menggunakan select from pelanggaran denda where pelanggaran ID sama dengan denda ID, di mana ketika ID dari pelanggaran dan denda sama, maka akan muncul waktu dan harga serta tampil di pelanggaran. Lalu ada upload. Upload ini berisikan database.php di mana menampung database kita agar connect pada bagian upload gambar. Ketika connect gagal, maka akan muncul koneksi gagal. Di sini ada hapus, guna di saat kita ingin menghapus foto. Indeks PHP-nya seperti ini, di saat kita ingin mengupload gambarnya, maka akan tampil seperti ini. Akan ada nomor urut dari gambar, akan ada besar gambar, dan akan ada aksi. Di sini ada include database PHP, di mana sudah kita lihat sebelumnya. Lalu ada perintah SQL untuk menampilkan daftar yang berelasi dengan tabel kategori, yaitu select from gambar, order by ID gambar. Lalu di sini ada hapus. Dan ketika kita hapus, maka akan ada function konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus gambar ini. Lalu ketika kita klik pilih gambar, maka gambarnya akan terhapus. Lalu ada simpan. Simpan berfungsi sebagai tombol upload ketika admin ingin mengupload tentang perpustakaan atau tentang keseharian perpustakaan. Ketika kita klik button simpan yang terhubung pada database PHP, di mana database kami yaitu Perpus UI 2, maka ketika gambar berhasil dipost, berikut pula pada database-nya akan muncul gambar yang telah kita post di aplikasi tadi. Kemudian yang terakhir ada logout. Berikut tampilan dari logout. Codingannya akan seperti ini. Maka akan mengalihkan halaman ke halaman login menggunakan location index.php. Saya akan memperlihatkan kembali halaman aplikasi saya. Berikut yang tadi dapat kita lihat, di mana ini adalah home, yang juga connect pada database. Sebelumnya, pada silahkan join ini, username dan passwordnya itu connect ke database Perpus UI. Jadi, ketika kita tidak atau ketika kita salah memasukkan password, maka akan muncul username dan password tidak sesuai karena semuanya sudah terinput pada database. Dan ketika kita betul, maka akan langsung muncul di home atau halaman admin. Lalu ketika kita klik pengunjung, akan muncul data pengunjung seperti di sini. Ketika kita ingin menghapusnya dan mengeditnya, lalu ada data pengunjung ketika kita ingin menambahkannya. Kemudian ada daftar nama-nama buku yang dapat kita tambahkan juga, dapat kita edit, juga kita hapus. Lalu tabel denda dan pelanggaran, lalu upload picture, dan logout. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kelompok saya di sini. Saya akan login selaku user, ketikkan username dan password terlebih dahulu. Lalu klik login, lalu akan muncul halaman beranda atau home di dalam sini yang ada tertulis selamat datang di Halloween.
Ketika kita klik logout, otomatis kita akan keluar dari aplikasi. Baiklah, marilah kita beralih ke codingannya. Di codingannya, saya selaku user akan menjelaskan dengan user. Di user ini ada table join dan upload. Tapi sebelumnya, tadi halaman yang kita lihat pertama kali yaitu ada index PHP, di mana berisikan konten untuk login ke aplikasi. Di sini ada silakan login dan berisikan perpustakaan Universitas Indonesia. Lalu indeks ini akan tampil atau akan bisa ke aplikasi. Ketika kita ketik login bisa ke aplikasi. Ketika kita ketik login adalah sesi di mana kita masukkan username dan password. Di sini diambil dari select from user where username and password dari username password pada database kita. Di sini ada include koneksi PHP, di mana koneksi PHP ini berguna sebagai penghubung atau konektor dari database ke aplikasi. Di sini nama dari database kami yaitu Purpose UI. Lalu kembali ke klik login. Di sini ada label, di mana label ini berisikan admin dan user. Jadi ketika di database kita selaku label kita admin, maka kita dapat login di admin, tetapi tidak bisa sebagai user karena semuanya sudah terinput di database. Kemudian logout itu tampilannya akan seperti ini. Akan ada mengalihkan halaman ke halaman login, yaitu akan menggunakan location index PHP. Lalu kemudian ada tabel join. Tabel join berisikan indeks dan koleksi. Terlebih dahulu kita lihat indeks. Indeks ini berisikan semua konten yang ada pada tabel join, di mana pada tabel join meliputi nomor, pelanggaran, waktu, dan denda. Lalu ada include koneksi PHP. Nah, bagaimana koneksi PHP ini? Kita klik koneksi PHP, kemudian koneksi PHP ini akan berguna sebagai konektor dari MySQL Connect. Kemudian localhost root, lalu nama database kita yaitu perpustakaan UI 2. Kemudian kembali ke indeks. Di sini join tabelnya yaitu select bintang from, pelanggaran denda, where pelanggaran ID, denda ID. Jadi ketika kita mencari ID yang sama pada pelanggaran dan denda, dan ketika ada kecocokan di antara dua tabel tersebut, maka akan muncul waktu dan harga serta pelanggarannya. Kemudian ada upload. Upload ini meliputi database PHP, di mana database PHP ini juga connect di database kami, yaitu Purpose UI 2. Sebelumnya kami menggunakan dua database, yaitu ada Purpose UI dan Purpose UI 2. Lalu di dalamnya ada hapus. Hapus ini berguna untuk menghapus gambar yang telah terupload. Kemudian ada indeks. Indeks ini sebagai codingan dari upload gambar atau foto-foto yang tadi kita lihat sebelumnya, di mana juga akan include database PHP, yaitu select bintang from gambar, order by ID gambar, description. Jadi ketika gambar berubah pada aplikasi, maka otomatis akan terubah juga pada database kami. Lalu ada simpan. Simpan ini berguna ketika kita ingin mengupload foto atau admin ingin mengupload foto. Kemudian klik simpan, maka gambar akan tersimpan dan terupload pada galeri, di mana user juga dapat melihat foto-foto tersebut. Jadi ketika dihapus maka akan ikut terhapus juga. Kemudian ada buku PHP, di mana ada include function PHP yang tadi setelah saya jelaskan apa, di mana berfungsi sebagai konektor antara database kami yaitu Purpose UI 2 ke codingan buku.
Di buku ini meliputi kode buku dan kategori yang sama seperti pada database kita. Itu akan menampilkan nama-nama buku dan nama-nama atau kode-kode dari buku kami, seperti tampilan yang telah kita lihat tadi. Kemudian ada halaman trade, di mana sebagai data pengunjung yang telah kita lihat tadi tetap sama. Ada include function PHP karena semuanya terkonek. Jadi ketika ada yang berubah di database maupun aplikasi, maka akan otomatis berubah di keduanya juga. Nah, di sini konten dari data pengunjung ada kode nama, email, nomor telepon, fakultas, jurusan, angkatan, dan alamat. Sama seperti yang diambil pada database kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.